Halo guys, di sini sekarang ada TV Coca 43S 3U. Dan pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari TV ini. Nah, untuk data foto yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama mulai dari stiker yang ada di belakang TV. Nah, ini dia stikernya, ini difoto. Selanjutnya yaitu difoto full mainboardnya, ini difoto bolak-balik, lalu difoto kode board mainboardnya. Nah, ini kebetulan untuk kode board mainboardnya ada di sini. Nah, selanjutnya difoto juga IC memorinya, ini IC eMMC, IC memorinya ini difoto, terlihat kodenya. Dan difoto juga IC CPU-nya ini bila memungkinkan, dan sebaiknya disarankan memang difoto. Kalau saya ini pendinginnya ini saya lepas. Kalau misalnya tidak bisa dilepas ya tidak apa-apa, namun sebaiknya dilepas. Kalau teknisi biasanya gampang melepas seperti ini. Dan selanjutnya yang difoto yaitu model panel. Nah, ini dia stiker yang ada di plat besi belakang layar. Ini model panel. Lalu selanjutnya Ticon, model Ticon. Nah, ini dia stiker yang ada di Ticon. Ini model Ticon. Selanjutnya yaitu kode board Ticon. Untuk kode board Ticon, nah ini dia. Ini kode board Ticon PCB bagian kanan, ini R. Ini artinya bagian kanan ini sesuai dengan arah tulisannya. Karena ini tulisannya terbalik, ini seperti terlihat di bagian kiri. Seperti ini bagian kanan. Lalu yang sebelahnya ini bagian kiri PCBL. Untuk yang Ticon kecil panjang, ini PCB kecil panjang, ini adalah Ticon PCB. Untuk Ticon aslinya ini berada jadi satu di mainboardnya di sini. Ini area Ticonnya. Biasanya di sini ada Ticon kotak kecil. Nah, ini sudah jadi satu dengan mainboardnya. Nah, setelah itu yang perlu difoto lagi adalah tentang informasi sistem. Informasi sistem itu mulai dari tampilan menu ketika menyala, dan juga tampilan informasi sistem atau informasi mainboardnya yang ada di menu service. Mulai dari tipe mainboardnya, model panelnya, itu ada semua di informasi sistem, dan informasi-informasi yang lainnya semuanya lengkap itu ada di menu service. Untuk TV ini IC CPU-nya ini menggunakan produk dari Realtek. Oke, selanjutnya di sini akan saya lepas dulu. Ini mainboardnya ini akan saya lepas dari TV-nya ini. Ini sudah saya baut karena ini aslinya untuk bautnya untuk mainboardnya ini sebenarnya menempel di casingnya di sini. Nah, ini saya baut langsung ke TV-nya belakang layar ini, dan lalu pendingin ini juga akan saya lepas. Lalu nanti untuk IC memorinya eMMC ini juga akan saya lepas, lalu di reball ulang. Setelah itu lanjut untuk dilakukan proses backup file firmware menggunakan alat programmer. Oke, ini untuk IC-nya, IC memorinya.
Ini sudah saya lepas dan sudah saya rebel ulang pada pin kakinya. Nah, ini dia, sangat bagus dan rapi. Dan untuk IC-nya, file firmware-nya ini nanti akan saya backup dengan 3 metode. Seperti biasa selalu saya backup dengan 3 metode. Namun di video ini hanya saya tunjukkan satu metode saja. Untuk yang pertama saya backup menggunakan alat programmer ini, RT809H. Lalu ini backup full. Lalu selanjutnya yang kedua selalu saya backup menggunakan alat programmer ini, UVBox, backup full. Dan yang ketiga adalah backup user path menggunakan UVBox ini. Jadi menggunakan UVBox ini ada 2 metode, dan menggunakan RT809H ini 1 metode. Jadi totalnya nanti akan ada 3 jenis firmware yang tersimpan, yaitu menggunakan RT809H full backup dump, lalu menggunakan UVBox versi full juga, dan yang ketiga menggunakan UVBox juga ini namun versi user path saja. Oke, selanjutnya IC-nya ini akan saya pasang dulu di alat programmernya ini. Oke, untuk IC-nya sekarang sudah saya pasang di alat programmer, dan saatnya menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware-nya. Secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Untuk file firmware-nya ini sekarang sudah tersimpan di komputer. Coca 43S3U, file firmware backup full. Nah, untuk file firmware-nya ini bisa digunakan untuk memperbaiki
TV Coca 43S 3U yang mengalami kendala tentang firmware atau software, mulai dari mati total, ataupun boot loop, nyala hanya sampai logo saja, lalu restart dan seterusnya, restart terus. Lalu bisa juga untuk yang hang logo atau hanya berhenti di logo saja, karena itu adalah ciri-ciri kerusakan dari sistem atau firmware-nya. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan firmware backup, ini bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar, ataupun bila yang ingin membutuhkan flash disk saktinya, jadi flash disknya firmware USB dalam bentuk flash disk, tinggal ditancapkan saja. Namun kalau firmware flash disk atau flash disk sakti itu tidak bisa untuk kondisi yang mati total atau hanya menyala lampu merah saja dan sudah tidak respon untuk di tombol on off. Untuk flash disk sakti kegunaannya adalah untuk yang masih respon di tombol on off. Contohnya seperti hang logo ataupun nyala sampai logo lalu restart terus, seperti itu. Intinya masih respon tombol on off. Ataupun bila ingin terima beres, ingin dikirim ke Pikom Lodaya Blitar juga bisa, tinggal terima jadi, terima beres. Bila ingin servis bisa dikirim ke Pikom Lodaya Blitar. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ayo bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Lodaya Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.